Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruna Ali Agung Sulistyo, NRP 2242152. Baik, saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Proses ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, atau perasaan dari seseorang komunikator kepada orang lain komunikan dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi Shannon-Weaver. Model komunikasi Shannon-Weaver juga dikenal sebagai teori matematis komunikasi adalah model dasar dalam bidang studi komunikasi. Dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver, pertama kali diterbitkan dalam makalah Claude Shannon tahun 1948, A Mathematical Theory of Communication. Selanjutnya diuraikan dalam buku pada mereka tahun 1949, The Mathematical Theory of Communication. Unsur-unsur komunikasi sendiri. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa unsur penting, yaitu seperti komunikan, orang yang menyampaikan pesan, komunikan, orang yang menerima pesan, pesan infan atau alat yang digunakan menyampaikan pesan sebagai media digital, umpan balik atau feedback, respon dari komunikasi terhadap yang disampaikan, konteks, situasi atau kondisi di mana komunikasi terjadi. Selain model Shannon-Weaver, terdapat pula model komunikasi lain yang menambahkan unsur-unsur tambahan untuk memahami proses komunikasi secara lebih komparatif. Misalnya media komunikasi, Berto menambahkan unsur-unsur seperti preferensi, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan budaya sebagai bagian dari proses komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal, komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau gestur. Komunikasi interpersonal, komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri seperti berpikir atau merenung. Komunikasi interpersonal, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi kelompok, komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok. Komunikasi massa, komunikasi yang dilakukan melebihi atau media massa kepada khalayak yang luas. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi memiliki berbagai tujuan yang penting dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun profesional. Berikut adalah tujuan utama komunikasi. Yang pertama, komunikasi informasi. Menyampaikan pesan. Tujuan paling dasar dari komunikasi adalah untuk berbagi informasi. Ini bisa berupa fakta, data, berita, atau pengetahuan baru. Contohnya, seseorang guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, atau seorang mengajar memberikan instruksi kepada lainnya. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Komunikasi juga digunakan untuk membujuk, meyakinkan, atau mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku orang lain. Contohnya, seperti iklan yang mencoba meyakini kita untuk membeli produk, atau pidato yang bertujuan untuk memotivasi pendengar. Membangun hubungan. Komunikasi sangat penting untuk membangun dan memelihara hubungan, antara lain melibatkan berbagai peran, pengalaman, dan pikiran dengan orang lain. Contohnya, percakapan sentral dengan teman, atau komunikasi yang hangat dengan mengubah pendapat. Komunikasi juga dapat digunakan untuk mengubah pendapat seseorang tentang suatu hal, mengubah sosial atau masyarakat. Komunikasi dapat digunakan untuk mengubah sosial atau masyarakat agar dapat dikenal dengan orang lain. Komunikasi juga bertujuan agar kita dapat dikenal orang lain, agar diterima oleh orang atau lingkungan sekitar. Dengan komunikasi kita dapat menyesuaikan diri agar bisa dapat diterima oleh orang lain atau lingkungan. Mengekspresikan perasaan. Komunikasi memungkinkan kita untuk menggunakan ekspresi, emosi, dan perasaan kita kepada orang lain. Contohnya, berbagai kebahagiaan dengan teman atau mengungkapkan kesedihan kepada orang lain yang dapat dipercayainya.
Baik, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah kunci sukses dalam berbagai aspek kehidupan baik pribadi maupun profesional. Komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh pengirim, komunikator dipahami dengan benar oleh penerima komunikan, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama, kejelasan dan ketetapan pesan. Jelas dan ringkas. Sampaikan pesan dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknik yang tidak familiar bagi penerima. Tepat sasaran. Sesuaikan pesan dengan latar belakang, pengetahuan, dan kebutuhan penerima. Terstruktur. Susun pesan secara logis dan terstruktur sehingga mudah diikuti dan dipahami. Yang kedua, mendengar aktif. Fokus, berikan perhatian penuh kepada pembicara, hindari gangguan dan fokus apa yang sedang disampaikan. Empati, cobalah memahami perspektif dan perasaan pembicara. Konfirmasi, ajukan pertanyaan atau berikan umpan balik untuk memastikan pemahaman yang benar. Nonverbal, perhatikan bahasa tubuh lawan bicara karena bahasa tubuh memiliki pesan yang penting. Umpan balik yang ketiga, umpan balik yang konstruktif. Tepat waktu, berikan umpan balik segera memungkinkan setelah pesan diterima.